Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bih wa asarrun nadamata lamma ra'awul azab wa qudiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlamun. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ardh. Ala inna wa'dallahi haqqan walakinna aktsarahum la ya'lamun. Huwa yuhyi wa yumit wa ilaihi turja'un. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudaw wa nuran wa rahmah wa dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma faqqihna fid din. Allahumma 'allimnal kitab. Allahumma aslih lana fi dinina wa wasi' lana fi darina wa barik lana fi rizqina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Para muslimin rahimakumullah, sampailah kita pada ayat ke-54 dari surat Yunus, yang ayat ini bunyinya sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bih wa asarrun nadamata lamma ra'awul azaba wa qudiya bainahum bil qista wa hum la yudlamun. Walau dan kalau dan andai kata, anna bahwasanya likulli nafsin untuk setiap diri, untuk setiap orang, maksudnya, dan kalau setiap orang mempunyai, setiap orang yang mana? Setiap orang yang zalamat, dia berbuat zalim. Jadi saya ulangi, walau anna likulli nafsin zalamat, dan kalaulah bahwasanya bagi setiap diri yang berbuat zalim, dan kalau
setiap diri yang berbuat zalim memiliki ma fil ardi, apa saja yang ada di bumi ini, laftadat bih, sungguh pasti dia menebus dirinya dengannya. Dia akan menebus dirinya dengan ma fil ardi, apa saja yang ada di muka bumi yang miliknya. Ya. Wa asarrun nadamah, wa asarru, dan mereka menyembunyikan an-nadamata, penyesalan itu, lama ketika ro'awu mereka telah melihat al-azab, azab itu, wa qudiya bainahum bil qisti, wa qudiya, dan diputuskanlah bainahum, di antara mereka, diputuskan segala perkara di antara manusia, bil qisti, dengan adil, wahum, dan mereka manusia semuanya, la yuzlamun, tidak akan dizolimi, la, tidaklah, yuzlamuna, mereka akan dizolimi. Ayat ini bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, menurut tarjamah Al-Quran Kementerian Agama RI, ya, di halaman berapa itu? Halaman berapa Pak? 215. Nah ini, walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ard, ya, dan kalau setiap orang yang zalim itu mempunyai segala yang ada di bumi, laftadat bih, itu bunyinya kan? Ini tadi loh, ini. Walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bih, itu laftadat bih diterjemahkan mana ini? Tentu dia menebus dirinya dengan itu. Ya, tentu dia menebus dirinya dari azab Allah supaya tidak dihukum, supaya tidak dipenjara oleh Allah di penjaranya Allah, yaitu neraka sana. Mereka bersedia menebus dirinya dengan apa? Bihi, dengan itu, dengannya, dengan apa yang ada di muka bumi ini. Itu. Wa asarrun nadamah, dan mereka menyembunyikan penyesalannya, lama ketika ro'awu mereka telah menyaksikan al-azab, azab itu. Ya, setelah Allah nyatakan begitu, lalu kalimat berikutnya, wa qudiya bainahum bil qisti wa hum la yudlamun. Kemudian diberi keputusan di antara mereka dengan adil, dan mereka tidak dizolimi. Allah tidak akan menzalimi manusia yang diadili. Allah akan mengadili manusia dengan adil. Siapa yang salah, itu yang akan dihukum. Enggak seperti di dunia ini, yang kadang-kadang tidak tahu salahnya apa, atau tidak nyata-nyata terbukti kesalahannya, tetap divonis, dihukum. Karena ada yang menyuruh hakim untuk menghukum. Ya. Sementara yang nyata-nyata bersalah, sudah terbukti kesalahannya, banyak buktinya, para hakim di dunia ini seringkali menutup mata dari segala bukti yang disampaikan di majelis persidangan. Akhirnya ya hakim berkuasa. Tapi itu di dunia. Segala perkara yang menjadi perkara dan diperkarakan di pengadilan dunia ini, saudara sekalian, nanti akan dibawa lagi ke perkara itu di akhirat. Makanya kita jangan berperkara dengan perkara yang buruk. Jangan berurusan dengan urusan yang buruk, yang jelek.
Karena nanti kita akan diadili di sana. Ini ayatnya ya. Ayat ini menerangkan bahwa ya garis besarnya orang-orang yang berbuat zalim itu nanti di akhirat dia sudah tahu bahwa dia akan dimasukkan ke neraka. Di saat itu dia bersumpah di hadapan Allah. Dia bersumpah dia ingin dibebaskan dari api neraka dengan mengorbankan semua miliknya, termasuk kalau dia memiliki segala apa yang ada di muka bumi ini. Jadi semua bumi ini miliknya, bukan cuma bumi Nusantara, bukan. Bumi seluruh dunia ini miliknya, milik dia seorang. Dia rela kok dikorbankan, dia mengorbankannya untuk menebus dirinya supaya jangan dihukum. Itu. Tapi Allah enggak memerlukan semua itu. Kalau bahasa lainnya Allah enggak butuh semua itu. Ya. Jadi dalam tafsir diterangkan oleh Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya Ma'alimut Tanzil begini, walau anna likulli nafsin zalamat, dan kalaulah bahwasanya untuk setiap diri yang zalim itu, siapa diri yang zalim? Yaitu asyrakat. Zalamat dimaknai oleh Imam Al-Baghawi asyrakat. Dan kalaulah bagi setiap orang yang berbuat syirik itu, berbuat dosa kemusyrikan itu, mafil ardi, apa yang ada di bumi ini miliknya dia semua, laftadat bih, niscaya dia menebus diri dengannya. Ya, laftadat bihi, sungguh iftadat, sungguh iftadat, dia pasti akan menebus diri, dia pasti menebus diri bihi dengannya, yaitu yaumal kiamah, di hari kiamat nanti kejadiannya ini. Kalau di dunia ini mereka berani juga menebus diri, memberi tebusan, atau kalau sekarang namanya uang jaminan supaya jangan dipenjara, ketangkap makan narkoba. Terus orang tuanya kasihan kalau anaknya dipenjara, datang kepada Pak Polisi tolong anak saya jangan dipenjara, saya kasih uang tebusan, saya tanggung, dia akan nanti kalau proses pengadilan dia pasti akan ada, cuma jangan ditaruh di penjara, kita bayar uang tebusan. Dengan apa? Duit, kalau sekarang dengan duit. Ya, nanti di akhirat juga akan terjadi peristiwa seperti itu. Orang-orang yang berbuat zalim itu, terutama yang berbuat syirik itu, akan menebus diri mereka di hari kiamat. Terus kata Allah, kata Imam Al-Baghawi, wal iftida'u hahuna, dan kata-kata menebus di sini itu badlu adalah sebagai pengganti ma yanjubi, tebusan wal iftida, dan tebusan yang dimaksudkan dengan tebusan di dalam ayat ini adalah sebagai pengganti ma yanjubi, apa yang dia akan selamat dengannya. Dengan tebusan itu dia akan selamat minal azab, dari azab. Tapi Allah tidak akan menerima tebusan mereka. Lah, langit dan bumi ini milik Allah kok. Kamu kan cuma mengaku ini milikmu. Banyak ayatnya bunyi begitu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu bikulli syai'in alim, atau wallahu ala kulli syai'in qadir. Banyak ayat yang bunyinya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lillah. Di ayat kursi pun ada seperti itu kan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma. Di sini bunyinya lahu. Kepunyaan dia Allah, ma fis samawati wa ma fil ard. Apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idnih. Siapa yang bisa memberi syafaat di hadapan Allah nanti, ya. Man dzalladzi yashfa'u indahu,
siapa yang bisa menebus diri, yang bisa memberi syafaat di hadapan Allah, illa biiznih, kecuali dengan izinnya. Kalau Allah memberi izin, bisa seseorang memberi syafaat kepada orang lain. Nanti pemberi syafaat yang agung, pemberi syafaat yang paling besar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau bisa memberi syafaat kepada semua umatnya yang Allah mau terima syafaat dari beliau. Bukannya satu orang, semua umat Nabi beliau sanggup, diberi kekuasaan oleh Allah untuk bisa memberi syafaat kepada mereka. Tapi umat beliau yang taat, umat beliau yang hidupnya mengikuti cara hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu loh Pak, Bu. Itu. Nanti ketemu lagi di ayat yang lain. Terus kalimat berikutnya, wa asarrun nadamah, dan mereka menyembunyikan penyesalan itu. Kata Imam Al-Baghawi, qala Abu Ubaidah, telah berkata ahli tafsir Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, sahabat Nabi ini, Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, atau Abu Ubaidah yang lainnya, ya wallahu a'lam. Jadi bukan Abu Ubaidah pimpinan Hamas itu, bukan. Abu Ubaidah pimpinan Hamas kan sampai sekarang masih hidup ya. Subhanallah, Masya Allah, masih dilindungi oleh Allah. Dia pimpin perjuangan kemerdekaan negerinya dari penjajahan Israel, laknatullah. Ya, mudah-mudahan sebentar lagi mereka merdeka. Ya, mereka merdeka. Sebenarnya mereka cuma minta merdeka saja kok. Wilayahnya sudah itu aja, nggak apa-apa kok. Gitu aja. Israel nggak terima. Itu punya kita kok tanah itu. Menurut kitab kita itu tanah perjanjian yang dijanjikan kepada Tuhan untuk kita. Padahal tidak seperti itu. Nah, ya, kembali ke sini ya. Berkata ahli tafsir Ubaidah, maknahu makna wa asarrun nadamah, dan mereka menyembunyikan penyesalan, maksudnya adharun nadamah. Bunyi ayatnya asarru, menyembunyikan, tapi maknanya adharu, menampakkan, an-nadamata, penyesalan. Dan mereka menyembunyikan penyesalan itu, maksudnya mereka menampakkan penyesalan itu. Karena kenapa? Alasannya apa? Ahli tafsir Abu Ubaidah mengatakan, ini ayat ini walaupun bunyinya itu arti katanya asarru, dari kata sarro. Ya benar ya. Saya ini bukan ahli bahasa soalnya. Jadi kalau bukan ahli bahasa ya harus ngintip, nyontek. Nah, yang saudara sering dengar itu sarro ya. Sarro ya sururon. Itu bisa dua arti ya, bisa menyenangkan, bisa menyembunyikan. Bisa menyenangkan atau arti lainnya menyembunyikan, merahasiakan. Sir, nikah siri. Nah, nikah disembunyikan dari istri yang pertama, maksudnya begitu. Tapi tidak bisa disembunyikan dari setiap orang, nggak bisa. Disembunyikan dari negara, nggak pakai surat nikah. Sah, nikah siri sah. Menurut undang-undang agama, tapi menurut undang-undang negara nggak sah, nggak bisa dapat warisan istri siri itu. Kalau suami sirinya mati, nggak dapat warisan. Nah, kembali ke sini ya Bapak Ibu sekalian, nggak ada warisan menurut hukum negara ya, menurut hukum negara. Wallahu a'lam. Nah, kembali ke sini, dan mereka walaupun sini bunyinya itu menyembunyikan, tapi maknanya itu adharu. Mereka itu menampakkan an-nadamah, penyesalan. Kenapa? Li'annahu, karena laisa dzalikal yaum, tidak ada di hari itu ya, yauma tasobburin wa tadonnuin, tidak ada di hari itu hari yang orang bisa menyembunyikan sesuatu apapun, tidak bisa. Tidak ada sesuatu yang ini tadoyuin, yang disia-siakan. Jadi semua itu akan ada. Tidak ada lagi hari yang tidak ada kesabaran, tidak ada hari tasobburin, tidak ada tasonnuin, tidak ada hari yang merupakan bikinan-bikinan, karangan, siasat segala macam, nggak ada. Di hari kiamat itu manusia sudah nggak bisa bersiasat. Di
Ditutup semua oleh Allah pintu untuk bersiasat. Manusia akan menghadapi kenyataan. Wakila, dan menurut sebagian tafsir yang lain dikatakan makna wa asarrun nadamata, dan mereka menyembunyikan penyesalan itu maksudnya akhfau, ya artinya tetap menyembunyikan, bukan menampakkan. Ini ahli tafsir yang lain bilang begitu. Maksudnya menyembunyikan di sini akhfaru asau an-nadamah, para pembesar manusia, para ketua manusia, kepala-kepalanya manusia, kepala maksudnya pimpinan manusia, pimpinan negara kah, pimpinan kementerian kah, pimpinan partai kah, ya, ketua-ketua partai, ketua-ketua delegasi, ketua-ketua koalisi. Semua itu nanti di hari kiamat menyembunyikan an-nadamah, penyesalan, minat du'afa, dari orang-orang yang lemah yang dia bohongi waktu di dunia. Kan kelakuannya pembesar itu kebanyakan suka membohongi orang kecil. Kasih aja mereka BLT-nya 300.000, 600.000, senang udah mereka, suaranya kita dapat. Ketika kita sudah berkuasa, lupakan mereka, biar teriak-teriak jalanan sampai nangis darah. Tak akan dibukakan pintu DPR itu. Ya. Nah, jadi saudara sekalian, kelakuan orang-orang besar itu dalam Al-Quran disebut itu, kelakuan pembesar itu memang kayak begitu. Di dunianya begitu, nanti di akhirat pun mereka begitu juga, menyembunyikan penyesalannya. Padahal nggak bisa terlihat dari wajah mereka, wajah menyesal. Tuh. Kenapa mereka menyembunyikan penyesalan itu? Khaufan, karena mereka takut, min mulamatihim, dari celaan mereka para pengikut-pengikutnya yang lemah, para kaum du'afa ini, kaum lemah, orang-orang lemah, rakyat jelata yang tidak punya kekuasaan, yang kalau salah sedikit saja langsung dihukum. Tapi kalau orang besar salah diselamatkan. Bagaimana caranya supaya selamat? Pokoknya jangan dihukum. Wa ta'birihim, dan karena mereka takut dari dibukanya tabir mereka. Ketahuan, mereka takut. Kenapa mereka takut? Di saat itu lamma ra'awul azab wa asarrun nadamata, dan mereka menyembunyikan penyesalan itu lama ketika ra'awul azab, mereka telah melihat azab itu, wa qudiya bainahum bil qisti, dan diputuskanlah di antara mereka dengan adil. Faragha min adzabihim, kalau sudah diputuskan dengan adil, selesailah dari azab mereka. Diputuskan sampai selesai, terus mereka akan dapat hukuman yang setimpal. Wahum la yudlamun, mereka akan dihukum dengan hukuman yang setimpal sesuai dengan kesalahan mereka. Wahum la yudlamun, dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Itu tafsir Al-Baghawi. Kalau tafsir Ibnu Katsir bagaimana? Ibnu Katsir menguraikannya begini: walau anna likulli nafsin dzalamat ma fil ardi laftadat bih, dan kalaulah bahwasanya apa yang ada di bumi ini semuanya milik seseorang yang zalim, laftadat bih, sungguh dia pasti menebus diri dengannya. Menebus diri dengan miliknya dia sepenuh bumi ini. Ini kata Ibnu Katsir. Tsumma, kemudian akhbara ta'ala, Allah Ta'ala mengabarkan melalui ayat ini, annahu, bahwasanya idza qamatil kiamatu, ketika telah tegak, telah terjadi kiamat, yawaddul kafir, sangat ingin sekali orang kafir, lawiftada, seandainya mereka bisa menebus diri, maksudnya min azabillah, dari azab Allah, dari hukuman Allah, bil mil'il ardi zahaba, bahkan dengan sepenuh bumi berupa emas. Dengan emas sepenuh bumi pun mereka relakan, emas milik mereka sepenuh bumi ini diserahkan untuk menebus dirinya. Nah, padahal dia datang ke akhirat, dia nggak bawa emas sedikit pun. Dia datang kepada Allah dalam keadaan telanjang bulat kok.
Kita nanti menghadap pada Allah itu telanjang bulat, Pak. Dan orang-orang yang sudah disunat itu kembali lagi sunatannya itu ke tempatnya, utuh lagi. Ini manusia akan datang kepada Allah dalam keadaan seperti itu, telanjang, baik laki-laki maupun perempuan, telanjang bulat tanpa sehelai benang pun melekat di tubuhnya. Waktu Nabi mengatakan seperti itu, Aisyah sambil malu-malu, ya Rasulullah, kayak apa nanti ya Rasulullah? Apa enggak saling melihat nanti? Kami malu lah dilihat orang-orang laki-laki itu, kelihatan aurat-aurat kami. Rasulullah dengan santai menjawab, Aisyah, gak sempat orang akan melihat orang lain, gak sempat. Suasana di saat itu mengerikan. Contohnya di dunia ini, belum di akhirat ya. Saudara sedang berada, naudzubillah bisa ditarik, jangan sampai terjadi pada kita semuanya. Orang sedang berada di hotel, tiba-tiba sedang asik liburan bersama keluarga di hotel, nginap, hotel mewah bintang 5. Tiba-tiba ada gempa bumi 9 skala Richter misalnya. Nah, itu hotel itu bisa ambruk, Pak. Nah, ketika gempa bumi goyang-goyang aja belum sampai ambruk, itu penghuni bangunan itu sudah lari berpencar kok. Dalam keadaan seperti apa mereka nggak peduli lagi sudah. Barangnya ketinggalan, HP-nya ketinggalan, tasnya, laptopnya dia nggak peduli kok. Mana yang bisa dibawa dia bawa, dia keluar cepat-cepat lari lewat turun tangga kalau liftnya mati. Atau kalau di hotel itu terjadi kebakaran, atau di mall kebakaran, orang lari kok pontang-panting ke sana kemari. Mungkin di hotel itu sedang ada orang yang mandi, tiba-tiba goncang, dia akan keluar kok dari kamar mandi, nggak peduli dia sedang telanjang. Itu bisa terjadi yang begitu di dunia, apalagi di akhirat. Na'udzubillah min syarri dzalik. Jangan sampai itu terjadi pada kita. Karena saya jadi orang, jadi manusia ini sering nginap di hotel. Takut juga saya. Makanya kalau masuk hotel, mau masuk lift itu baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jangan sampai lift ini putus talinya ya Allah. Anak-anak seneng naik lift itu. Zidane juga seneng itu naik lift itu. Nah, kita yang tahu banyak peristiwa terjadi lift macet itu, lift macet aja sudah bingung kok, apalagi lift putus talinya. Na'udzubillah min syarri dzalik. Jadi dalam situasi yang sangat mencekam itu manusia akan berbuat yang tidak masuk nalar. Telanjang bulat pun dia keluar kok dari tempatnya kalau ada kebakaran kok. Supaya apa? Supaya enggak kebakaran. Supaya enggak kena kebakaran. Itu. Terus kata Ibnu Katsir selanjutnya, wa asarrun nadamata lamma ra'abul adzab wa qudiya bainahum bil qist. Dan mereka menyembunyikan penyesalan itu ketika mereka telah melihat adab dan diputuskanlah di antara mereka dengan adil, bil qisti ay bil haq, dengan benar, dengan keputusan yang benar. Nah, kalau Allah sebagai hakim, keputusan Allah itu pasti adil dan pasti benar. Enggak bisa diganggu gugat. Nah, kalau kita bikin aturan bahwa keputusan MK itu final dan mengikat, artinya nggak bisa diganggu gugat, itu mau menyaingi Allah, itu nggak boleh kayak begitu itu. Keputusan yang tidak bisa diganggu gugat itu keputusan Allah. Keputusan manusia masih bisa diganggu dan digugat. Ya. Jadi keputusan MK aja kadang-kadang nggak adil kok. Tergantung sponsor. Wahum la yudlamun, dan mereka tidak akan dizalimi. Sama dengan Imam Al-Baghawi, Ibnu Katsir pun menulis ayat ini dan beliau tidak memberi penjelasan apa-apa. Karena ini ayat itu sudah jelas bahwa mereka tidak akan dizalimi oleh Allah di akhirat. Semua manusia nanti tidak ada yang dizalimi oleh Allah, akan diputus kesalahannya sebagaimana adanya. Akan ditetapkan hukumannya sesuai dengan perbuatannya, tanpa menambah hukuman sedikit pun karena kesalahan yang dia lakukan, dan tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi persis adil, itu keputusan Allah. Nah, kata Al-Quran dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa ayat ini, ayat 54 surat Yunus ini, itu mirip dengan
yang tersebut dalam surat Ali Imran ayat 91. Ini saya bacakan ayatnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih ulaika lahum azabun alim wa ma lahum min nasirin. Surah Ali Imran 91 ini. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang kafaru, mereka pada kafir itu. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, wa matu, dan mereka mati, wahum kufar, dan mereka mati dalam keadaan sebagai orang-orang yang kafir. Makanya kita dipesan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali kalian mati dalam keadaan sebagai orang-orang yang muslim. Jangan seperti ini. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mereka mati dalam keadaan sebagai orang-orang kafir. Kata Allah, orang-orang yang mati kafir itu falayuqbala, maka tidak akan diterima min ahadihim, dari seseorang pun dari mereka. Apa yang tidak diterima dari mereka? Mil'ul ardi dhahaba, sepenuh bumi emas sepenuh bumi. Itu walau iftada bih, walau iftada dia menebus bihi dengannya, dengan emas sepenuh bumi, untuk menebus dirinya dari hukuman Allah, tidak akan diterima. Fala yukbala, maka tidak akan yukbala diterima. Karena Allah enggak perlu emas sepenuh bumi. Ngapain Allah itu? Emas sepenuh bumi itu milik Allah kok. Dunia ini semua seisinya itu milik Allah kok. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah, apa yang ada di langit dan apa yang di bumi ini semuanya kok. Tuh. Terus kata ayat ini, ulaika, mereka itu orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir karena belum sempat masuk Islam, dan diajak masuk Islam pun tidak mau. Lahum azabun alim, untuk mereka azab yang pedih. Wa malahum min nasirin, dan tidak ada untuk mereka dari penolong-penolong. Tidak ada penolong-penolong yang bisa menolong mereka. Kalau di dunia ini orang kafir dengan orang kafir itu saling tolong menolong. Walladzina kafaru apa namanya? Ayatnya ya, di surat ini coba kita buka dulu ya, saya agak lupa di sini barangkali ya. Itu loh. Ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini surah Al-Maidah ayat 51 yang terkenal zaman Ahok pilkada dulu dengan Anies ya. Ya, ini ya. Dan wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidu, janganlah kalian mengambil atau menjadikan al-yahuda, orang Yahudi, wan nasara, dan orang Nasara, auliya, sebagai wali-walimu, sebagai pengurus-pengurusmu, sebagai pimpinan-pimpinanmu. Kenapa kita dilarang menjadikan orang Yahudi dan Nasara sebagai pemimpin? Ba'duhum awliya'u ba'd,
Sebagian mereka orang Yahudi adalah walinya, sebagian di antara mereka orang Yahudi. Orang Yahudi adalah walinya orang Yahudi, orang Nasoro juga walinya orang Nasoro. Kalian orang beriman jangan seperti mereka, menjadikan mereka sebagai walimu. Wa may yatawallahum, dan siapa saja yang menjadikan wali kepada mereka, minkum di antara kalian orang-orang yang beriman, fa innahu minhum, maka sesungguhnya dia termasuk mereka. Jadi kalau sampean memilih orang Yahudi sebagai pimpinan sampean termasuk orang Yahudi, dianggap oleh Allah sampean itu orang Yahudi. Kalau sampean memilih orang Nasoro sebagai pimpinan sampean, ya sampean dianggap orang Nasoro walaupun sampean sholat. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang zalim itu. Ini Pak Bu sebagian ayat yang sesuai dengan ayat yang sedang kita pelajari, yaitu surat Yunus ayat 54. Ya udah sampai sini aja dulu kalau begitu. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.